pertanyaan. 2. Buya, mengapa ya? Aduh, ayah segala ya. Buya, mengapa ya jika ada pengajian di suatu kampung atau tempat, para ustadz setempatnya jarang ada yang hadir? Padahal kan para ustadz itu harusnya menjadi contoh masyarakat. Wih, keren. Buya, mengapa ya jika ada pengajian di suatu kampung atau tempat, para ustadz setempatnya jarang ada yang hadir? Padahal kan para ustadz itu harus menjadi contoh masyarakat. Sepakat nggak? Sepakat ya? Ya begitu ya. Ini benar ya. Ya. Wih, senang nih bacanya. Buya, mengapa ya jika ada pengajian di suatu kampung atau tempat, para ustadz setempatnya jarang ada yang hadir? Padahal kan para ustadz itu harus menjadi contoh masyarakat. Aduh, kalau nggak lagi saum minum Buya. Agak haus juga kalau bertanya yang ini menyangkut tentang sosial. Gini. Teteh ya, ini yang nanya. Juga sama. Buya akan kasih dulu pondasi. Kalau kita menjawab sesuatu tanpa pondasi, takut salah kesananya. Buya kasih pondasi dulu yang pertama. Al ulama'u. Teruskan. Al ulama'u warasatul anbiya. Satu itu. Itu sabda Rasul. Para ulama itu, para ustadz itu, para jengan itu pewaris para nabi. Ya. Itu yang pertama. Itu apa artinya? Nah, ini teteh yang nanya. Itu apa artinya? Itu apa artinya? Bahwa seorang ustadz itu atau ustadahnya bukan orang biasa-biasa. Bukan. Tahu nggak kalian siapa sih yang memanggil dia ustadz? Apakah dirinya? Orang lain. Itu gelarnya dari masyarakat. Bukan gini, ibu saya sudah jadi ustadz sekarang, sok manggil ustadz, sok. Enggak tuh. Atau ada sekolah ustadz. Oh Buya, sekolah ustadz itu pesantren. Wah, belum tentu, banyak orang yang lama pesantren nggak jadi ustadz, jadi penjual teh botol, penjual ayam dan bebek goreng bebek, goreng bebek goreng, ayam goreng. Nggak ada sekolahnya ustadz itu. Di mana ustadz sekolahnya? Di masyarakat. Kiai, ajengan, buya, ulama, ustadz, ustadah, mubalig, masyarakat. Itu yang pertama. Ya, bukan orang biasa-biasa. Terus yang keduanya, ini Al-Qur'an ya, suka tulis. Innama yakhsyallaha, tulis. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Itu Quran surat Al-Fatih ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya tiada lain dan tiada bukan, hamba yang takut kepada Allah adalah para ulama. Ya. Sesungguhnya tiada lain dan tiada bukan,
Hamba Allah yang takut kepada Allah adalah para ulama. Ini dasar dulu. Nah, setelah Buya kasih dasar hadis dan Al-Quran, apa selanjutnya? Teteh yang nanya, AA semua kita, kalau ada ustadz ulama ajengan tidak hadir ke pengajian, tidak boleh apa coba? Tidak boleh menilai yang lain-lain. Apalagi berburuk sangka, suuzon. Nggak boleh. Teteh dan AA belum sampai ilmunya. Kita harus husnuzon, berbaik sangka. Kakak saya. Kita harus berbaik sangka. Ada ustadz tidak datang ke pengajian, ustadz apa itu? Tidak datang ke pengajian. Ada-ada ya ustadz itu ilmunya ilmu ajuk, bisa nerangi orang lain tapi dirinya gelap. Cepat istighfar. Astagfirullah. Belum sampai ilmunya. Penceramah datang, mana nih ustadznya nggak pada datang? Harusnya kan ustadz datang, kata penceramah. Iya, mana ustadz? Nah, kita jangan gitu. Kita nunduk aja. Bahwa ustadz yang tidak datang itu, kita berhusnuzon karena mungkin ada apa. Itu satu dulu, dasarnya dulu. Awas, jangan sampai kita. Ya dong. Ya, kalau ustadz kan kata Buya tadi gelarnya kan dari masyarakat. Dibuka jangan pembahasannya. Ya harus dibuka dong, jangan cuma husnuzon. Ada alasannya. Tahu nggak alasan ustadz tidak datang ke pengajian? Yang pertama, para ustadz tidak datang ke pengajian. Alasan pertama ya, setelah Buya kasih dasar nih, para ustadz khawatir. Ya khawatir apa? Ini teteh yang nanya nih, khawatir apa? Khawatir ustadz yang diundang tidak leluasa membahas materinya. Kalau para ustadz datang, para ustadz khawatir penceramah yang datang tidak akan sempurna menyampaikan materinya. Dia akan gak bebas, ragu-ragu, takut salah menyampaikan hadis, takut salah menyampaikan ayat-ayat Quran, akhirnya mati kutu ustadznya. Tahu nggak pengalaman Buya? Ada ustadz alumni Buya ceramah di sini. Memang sudah jadi ustadz, bahkan punya pesantren meskipun bukan cabang ulul albab. Nih saksinya Quran. Kata para alumni, sebaiknya Buya datang. Pas Buya datang apa? Pingsan dia di sini, pingsan. Santri Buyanya pingsan. Digotong atau Buya yang ceramah jadinya. Nih Quran saksinya. Lihat Buya, waduh, nggak bisa bicara tuh ada guru datang mah. Berdalil takut salah. Para ustadz nggak datang ke pengajian, para ulama dari luar. Kuat.
khawatir penceramahnya kagok gitu, ngertos tuh. Pada ustaz itu saya tahu itu teh YouTuber banyak ceramah. Wah, dia juga ulama. Apalagi yang hadir adalah muridnya. Apalagi yang datang adalah bawahannya. Sementara ustadz itu adalah ketuanya kalau dalam suatu lembaga ya. Maka ustadz saat itu memilih enggak hadir. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada penceramah yang datang. Terus silahkan. Aku tidak datang. Takut, khawatir. Itu yang pertama. Berkenaan dengan Buya, mengapa jika ada pengajian di suatu kampung atau tempat para ustadz setempatnya jarang ada yang hadir. Padahal kan para ustadz itu harus menjadi contoh bagi masyarakat. Paham? Yang pertama. So kalau hari misalkan ceramah di mana datang Buya agak kagok. Aduh ada Buya, aduh dia mana ini. Tapi kalau Buya tidak ada, wah hari kan menyampaikan. Misalkan ayah saya juga atau Teh Hamil, siapa aja Teh Ayati. Pernah santri Buya ceramah, ada guru Buya. Buya diundang itu di daerah sana tuh Ciberem. Ada ayo guru Buya. Apa yang Buya lakukan? Ya sudah, assalamualaikum. Bapak Guntoro ada. Bapak Guntoro namanya, guru Buya bidang agama. Ibu bapak, mohon maaf, saya tidak bisa melanjutkan dulu sebentarnya. Saya mau sungkem dulu ke pun guru. Buya turun dulu dari mimbar. Tuntangan, Buya bilang, Pak, maaf ya kalau aku salah, tolong dibetulkan. Sok, tenang kalau sudah gitu. Kalau kita ceramah ada guru, jangan coba-coba itu kalau kita nggak datang dulu, suntangan. Jadi ada triknya. Ada triknya. Dan sering dilihat. Jangan tidak dilihat justru. Pak, maaf ya, selalu gitu. Kalau nggak dilihat justru makin kabur itu pengajian kita. Jadi yang pertama khawatir ya. Penceramah itu tidak bebas memberikan materi. Satu. Alasan daripada. Maka kita harus husnuzon. Yang kedua. Sekarang bukan khawatir lagi. Kalau tadi kan khawatir, lebih ningkat dikit. Para ustadz itu takut. Kalau yang disampaikan oleh penceramah itu bertolak belakang dengan pendapatnya. Takut bertolak belakang bahkan menyimpang menurut pandangannya. Masa iya sih terjadi perdebatan di tengah ramainya penceramah itu? Ngacung gimana? Menyinggung dia. Gak ngacung gimana, ini prinsip. Kita menyangkut tentang itu. Mungkin tidak Teteh ada hal seperti itu. Suatu misalkan pada penceramah yang diundang itu membahas sesuatu tentang khilafiyah misalkan. Sementara ustadz yang datang itu punya pendapat lain. Aduh, ngacung masa iya sih? Kalau tidak, pernah kejadian santri, aduh apa? Pada saat Buya membahas tentang hikmah di suatu masjid, kebetulan masjid itu namanya Masjid Al-Hikmah. Buya bahas dulu sebagai prolog. Pas Buya lihat, aduh ada ulama terkenal, Solihin Ong namanya. Solihin Ong itu adalah ketua mualaf Chinese di Bandung. Penceramah beliau hadir. Terus kata Buya, ya Allah,
beliau hadir, ya Allah, mudah-mudahan aku sama pendapatnya dengan beliau. Ternyata ada pendapat Buya yang tidak sependapat. Dia berdiri. Nih Quran nih saksinya. Berdiri santri. Saya nggak bisa pendapat, Ustaz. Wah gini. Nah, Buya tenang, Bapak. Itu ada ilmunya, Pak. Boleh nggak Bapak duduk dulu? Orang-orang awam tidak mungkin saya membahas ini, nggak akan ngerti. Nanti setelah pengajian, Bapak nggak pulang dulu ya. Kita bahas, karena itu ilmunya agak sedikit tinggi. Itu bukan ada 7 jilid kitab, kata Buya, yang perlu dibahas. Baru beliau duduk. Dan memang benar, setelah bubar, beliau dengan Buya ngobrol. Ada beberapa saksi nih kayaknya. Setelah Buya terangkan, baru beliau hampir suntangan. Gak usah Pak, gak usah. Ya cuma gini aja, Ustaz, kaget juga. Ya tapi kan gak usah, gak diterangkan. Tadi juga semasa itu. Saya sudah senang alhamdulillah. Bahkan akhirnya Buya menjadi khotib di Masjid Lotse. Masjid Lotse di Lembong. Lotse ya. Cuma kebetulan Buya banyak kegiatan saat itu. Beliau ngundang beberapa kali, tapi Buya nggak bisa datang. Ini belum pernah Buya di Lotse. Karena Buya saat itu sering banyak keluar kota. Jadi tadi Buya sampaikan, kalian tuh harus husnuzon, berbaik sangka. Ustaz nggak datang tuh begitu, tak? Ya. Kita ini yang belum jadi ustaz, ya wajib hadir dong, undangan. Kita bagikan wadah yang kosong, gitu ya. Kita diisi kan? Ustaz itu kan sudah penuh wadahnya. Sudah penuh. Ini ada jus mangga. Mas saya sih mau dikasih ganas. Misalkan. Ini sudah mangga jusnya. Mas saya masih di kopi. Kopi dengan mangga kan gak enak. Tapi kalau gelas masih kosong. Kalian kan masih kosong. Diisi apapun boleh Ustaz mangga. Aku masih gak paham. Gitu. Jadi Buya dalam hal ini merasakan seperti itu. Buya ceramah di suatu tempat. Ada teman Buya satu rating ya, sama-sama berdakwah. Beliau sudah doktor, satu Buya belum. Buya diundang pas di masjid, terhalang satu rumah beliau, teman Buya sama-sama penceramah. Beliau tahu Buya diundang ke sana. Nah, kemudian ngobrol dengan KDKM. Buya, gimana Pak? Itu Ustaz itu setiap pengajian nggak datang Ustaz. Mbak Buya itu apa kata Buya? Alhamdulillah jangan datang kata Buya. Hah? Kenapa? Sudah tinggi ilmunya. Gak usah datang kalau bisa. Oh gitu Ustaz. Rasul. Baru pada tahu pada KM. Oh gitu Ustaz. Ya iya Pak. Orang sudah punya ilmu. Nanti ya yang Buya sampaikan tadi yang kata. Gimana kalau pendapat saya berbeda dengan beliau nanti di masjid dia perdebatan bukan pengajian? Oh iya juga. Baru paham padanya. Itu penting. Nah, ini tanpa apa hari nanti kalau ceramah ya. Ada ustaz yang nggak hadir. Apa kata? Oh itu kan ilmunya sudah tinggi, aku kan masih belajar. Ya bersyukurlah nggak hadir. Kalau hadir aku jadi kagok kan nanti kalau beda pendapat. Paham? Yang ketiga, santri tahu nggak? Kalau level yang tinggi dengan level yang belum tinggi, kalau kakak, astagfirullah kakak, ampun. Tamas nih saya. Kumarayin. Coba. Penghormatan masyarakat kepada
yang lebih tinggi levelnya, apalagi masyarakat setempat ya, pengurus setempat, para ulama setempat, yang di samping juga ada istilah begini, kahartos sareng karaos. Kalau pendatang dari luar cuma kahartos, ngerti lah. Tapi kalau masyarakat setempat di sini, di samping kahartos, karaos. Udah Buya kan, samping Buya memberikan pengajian ke ibu-ibu, kan Buya juga kan zakat fitrah dikeluarkan kepada yang kaum duafa. Kalau ada kekurangan tentang apa, Buya bantu. Jadi mereka merasa Buya ini di samping dimengerti oleh masyarakat ilmunya, dirasakan juga jasa-jasa Buya kepada masyarakat. Jadi penghormatannya agak lebih. Para ustadz, para kiai, para jengan tidak datang ke pengajian, ada semacam kekhawatiran juga. Justru nanti yang dihormati itu bukan pendatang selaku tamu yang harus ada hikmat penceramah. Justru menghormat kepada kita ustadz setempat. Coba oleh santri dipikir, ada ustadz jauh-jauh kok diundang. Duduk. Biasa saja, dah belum kenal ya, salaman. Datang ustadz setempat yang sudah berpengaruh, suntangannya banyak. Di mana harga diri ustadz yang datang itu? Sudah mulai down. Aduh, Buya mas santri, kalau dalam bicara Buya enggak down. Buya kalau bicara enggak down dari kecil, memang sudah karakternya Buya senang berbicara. Coba Buya down kalau apa? Kalau dalam kegiatan apa? MTQ santri. Pada saat finalis Jawa Barat Buya datang yang sudah nasional. Aduh, ikut lagi orang itu, kata Buya teh. Memang juga belum juara ke-1, masih kedua, ikut lagi. Wah. Suara kita itu hampir-hampiran gak ada tuh soal. Apa cirinya? Buya sering kacai, ada kayak kacai, kieu teh naon teh, eta teh sebutan stres. Aya lawan, wah tuh ya semua menang ieu mah. Dalam bahasa Sunda tuh komea pame dipacok. Makanya kenapa para qori kalau mau tampil itu mereka bersembunyi. Kadang-kadang nanya ke santrinya, aku ini tampil yang nomor berapa nih? Tidak mau mendengar qori lain. Itu ngaruhnya besar tuh. Wah, misalkan pas kita mau misalkan bas tanjar ya. Walah kata Buya, sudah jawab. Menurut Buya ya, wah kalau saya ya Allah nggak mungkin bas tanjar. Dia bas tanjar, pelentung. Aduh, eta mah nang wah semua menang. Gitu kan. Makanya dulu waktu Buya masih awam, kenapa para qori tidak mendengar? Kemarin Buya kan mengikuti musabaqah tilawatul Quran tingkat internasional. Peserta dari Indonesia, santri, datangnya pas mau tampil. Kemana sebetulnya peserta Indonesia pas mau tampil? Umu, Taima. Ya kenapa ya enggak datang? Umu kata begini, baru paham. Pas peserta tilawah dari Indonesia pakai bahasa Arab dan pakai bahasa Inggris itu. Setelah tampil pulang. Kenapa Buya kalau sudah tampil pulang itu juga sama, mempengaruhi doa. Kalau sudah tahu teman-temannya, saingannya hebat, dia doanya pengaruh. Ya Allah kalau bisa aku menang. Kalau bisa itu juga. Wah udah. Tapi kalau tidak dengar yang lain, ya Allah, aku menjadi juara pertama ya aku kan gini. Nah itu. Jadi jangan heran kalau para qori datang pas tampil terus pulang. Dan banyak beristighfar. Terus gini, loh kok kan harusnya Buya mendengarkan ayat suci Al-Quran. Jangan ditanya, qori itu dibacanya bukan hari itu saja. Di luar itu banyak baca dong. Cuma saat itu saja dia nggak baca Al-Quran. Kan sampai dia jadi qori dan qori'ah pasti banyak belajar tentang Quran. Makanya bisa.
Jangan kita mengambil satu kesimpulan, dia Qori dan Qorinya kenapa ya pasti bacakan Al-Quran dia tidak hadir. Semasa itu nggak ada hari menyangkut tentang psikis. Tapi di luar itu kan makanya dia bisa, ya masih banyak baca tentu. Itu jangan kita menilai sesuatu hanya dalam waktu sesaat. Jadi itu yang ketiganya. Yang menyangkut tentang bagaimana itu. Ya. Paham? Ada yang keempat. Mengapa para ustadz, para ajakan tidak datang ke pengajian-pengajian? Ada alasan yang keempat. Ya, kalau kita kira-kira apa yang keempat? Buya mengapa jika ada pengajian di suatu kampung tempat para ustadz atau setempatnya jarang ada yang hadir, padahal kan para ustadz itu harus menjadi contoh masyarakat. Apa yang keempatnya? Ada yang tahu? Gini santri, para santri mesti tahu ya, mesti tahu. Kalaupun yang sudah tahu ya bersyukur Buya. Apa coba? Para ustadz itu, para ulama itu sudah punya agenda khusus dalam dirinya. Ada yang disebut agenda luar dan agenda dalam. Buya apa agenda luar itu? Undangan-undangan, penceramah itu agenda luar namanya. Gak usah dibahas lah kalau agenda luar. Kalau ada pengajian di suatu tempat, misalkan di sini nih, ada pengajian misalkan, Buya tidak hadir karena memang ada agenda luar. Buya harus ceramah di tempat lain, itu sudah tidak perlu dibahas itu. Nah ini yang jarang masyarakat paham itu agenda dalam. Mengapa ya Ustadz itu tidak datang? Padahal kan beliau penceramah, dia punya agenda dalam. Ini santri, ini yang Buya rasakan. Pernah Buya pada saat membaca ayat Quran, ada yang terenyuh. Menurut pandangan Buya ya, nggak usah disebutkan ayat dan Qurannya. Buya betul-betul tidak paham akan makna ayat itu. Buya sudah mencurahkan pemikiran, berpikir wah sampai tahajud, tahajudnya duha dan Allah belum membuka tabir keawaman Buya tentang ayat itu. Buya simpan lagi tentang itu, menyangkut tentang. Nah, bisa saja begini santri. Misalkan pengajian itu akan berlangsung hari Ahad, diundang misalkan ya penceramah dari luar hari Ahad. Misalkan pada Isya. Kemudian kita berbicara Ustadz di Ustadz setempat. Dia punya masalah seperti Buya yang tadi itu. Buntu memahami satu ayat. Sudah beberapa hari. Setelah duha hari Ahad setelah duha sudah mulai terbuka. Pas pada zuhur, setelah sholat zuhur makin terbuka. Maka setelah sholat Isya, semacam ada bisikan begini. Sepertinya kamu bisa menemukan tuh jawabannya. Itu yang disebut dengan penentu kemaslahatan. Menurut pandangan Buya, menjadi penentu kemaslahatan di mana waktu itu tidak bisa diganti dengan waktu lain. Buya pernah santri pas akan menghadapi penentu kemaslahatan, pas itu akan terbuka tabir tentang keawaman Buya itu. Buya memaksakan diri berangkat, enggak ketemu lagi.
Seperti kita sudah mau menemukan barang, sudah mau menemukan, terlena misalkan dengan apa gitu. Pas kita mau nyari lagi sudah hilang. Buya pernah saat itu lagi kecil ya, seneng sekali Buya mencari jangkrik kalung dan kidang. Wah, tiriling mah sudah lewat lah, tiriling mah. Apalagi bicot. Kidang yang paling dicari oleh anak laki-laki. Kidang. Kalau itu kan warnanya hitam. Kalau kidang itu warnanya itu coklat kepaning-paningan. Wah, itu Buya pas lihat kidang bahagianya. Saking bahagianya Buya teriak ke teman-teman, "Iya ya kidang." Oh, kidangnya sudah kemana? Ditinggali nggak seueuh ke mana? Aduh. 2 kali itu Buya. Pertama pada saat melihat kidang, kedua pada saat melihat ikan sepat yang besar. Buya cari dulu ayakan ke rumah, pas tadinya nggak seueuh. Aduh ya Allah. Nah, makanya pada saat Buya ada tampele, ini tampele rata-rata pakai gelong. Ini nggak tampele tanpa gelong nggak mungkin. Lihat tampele takut Buya senasib pada saat lihat sepat besar tidak bisa diambil. Ayat tampele dihadap langsung Buya turun. Wah, tampele itu. Nah, jadi penentu kemaslahatan itu pada saat akan didapat setelah badai Isya. Dokohlah badai Isya itu. Nah, bisa saja pada saat undangan datang malam Senin badai Isya. Kemudian saat itu ustadz yang setempat ada penentu kemaslahatan, buntunya keawaman menyangkut tentang penafsiran dan Allah temukan saat itu. Wah Buya kalau sudah menemukan itu nggak bisa dibayangkan dengan nikmat dikasih uang sekali. Ini ya Allah rahasianya ayat ini. Terima kasih ya. Jadi kembali kepada yang tadi, kalian semua kembali kepada pertanyaan, harus husnuzon kepada Ustaz. Buya sudah kasih patokan-patokan. Namun meskipun demikian kepada para ustaz nih, teman-teman Buya, para kiai, para jengan ya sebaiknya hadirlah. Dan kalau ustaz itu hadir ke tempat pengajian, itu bisa berlipat-lipat pahalanya. Ada pahala tawadu, ada pahala sabar, ada pahala saja'ah, dan pahala ridho. Ini ada ridho. Apa pahala tawadu? Pada saat tadi penceramahnya yang datang itu istilahnya itu ya takut merasa dikalahkan, takut istilahnya ada kita itu yang datang itu, kita yang datang akhirnya mereka itu tidak bebas. Saking tawadunya dia tunduk aja, menundukkan pandangannya, didengar aja, tidak melihat penceramah. Takut kalau dilihat penceramahnya gimana, nggak fokus, nunduk. Itu tawadunya. Ada pahala kesabaran. Apa sabarnya? Pada saat penceramah menyampaikan sesuatu yang bertolak belakang dengan dirinya, sabar, ya Allah sabar. Sebetulnya aku ini sudah nggak sabar ingin berbicara, karena bertolak belakang dengan hatiku. Bukan ke sana itu arahnya, tapi ke sana. Sabar. Wasbir ala ma asabak inna zalika min azmi. Pahalanya sama. Apalagi tentang saja'ah. Saja'ah itu adalah keberanian. Itu yang naon eta nu minta damang. Oh, mau penyajian terus. Saja'ah itu keberanian. Coba keberanian apa? Yang gue maksud keberanian menyangkut pada saat takut bahwa yang dilulukan, yang dihormat, yang dimuliakan bukan penceramah pendatang tapi dia berani menyampaikan ke masyarakat. Ibu bapak, dengan Buya Maya kan sering tepang. Ini pernah Ustadz nih yang kata, beliau luar biasa ilmunya. Dengarkan ya Bu. Keberanian mengatakan itu luar biasa. Dan ada lagi ridho, harus ridho. Ridho apa Bu ya? Ridho meninggalkan pekerjaan penentu kemaslahatan tadi.
demi hadir kepada pengajian. Wah, itu berat itu saya. Makanya Buya berpendapat bahwa para ulama, para ustadz yang datang ke pengajian itu lebih hebat pahalanya dibandingkan dengan orang yang apa. Itu teteh ya. Ya, kembali Buya, mengapa jika ada pengajian di suatu kampung atau tempat, para ustadz setempatnya jarang ada yang hadir, padahal kan para ustadz itu harus menjadi contoh masyarakat. Itu ya. Paham? Ada pendapat lain atau yang nanya siapa ini? Coba kalau ada pendapat nanya lain tadi. Coba silakan. Ini terakhir pertanyaan. Banyak sih pertanyaannya, ini ada 8. Tapi yang dipilih oleh B, yang pantas dipilih pertanyaannya adalah pertanyaan yang sini. Nanti ada pembahasan khusus ya, yang tidak ditayangkan live. Itu biasanya pertanyaan-pertanyaan dari SD mungkin ya. Seperti Buya, ini apa nih? Sungai apa yang paling besar dan paling panjang? Nah, itu bukan. Oke. Nanti ada pembahasan khusus yang tidak live ya. Wah, aku nanya sih kenapa nggak dibaca-baca oleh Buya? Ya, ada kan Buya kapan ke Pangandaran loba gitu. Jangan takut, Pangandaran nggak akan hilang, ada Pangandaran.